bahwa Kementerian Keuangan menambah alokasi untuk Kemendikdasmen sebesar 763,3 miliar rupiah. Dengan demikian, efisiensi anggaran Kemendikdasmen turun dari 8,03 triliun menjadi 7,27 triliun. Dengan demikian, total anggaran Kemendikdasmen dengan penyesuaian ini meningkat dari 25,5 triliun menjadi 26,27 triliun atau hanya sekitar 3,6% dari total anggaran pendidikan yang mencapai 724,2 triliun. Sobat Pendidikan, jumpa lagi kita di program Visi Educare, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas soal pemangkasan anggaran di sektor pendidikan. Ini pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran sedang giat untuk melakukan efisiensi. Hampir semua sektor, kecuali beberapa sektor yang aman dari pemangkasan seperti Kementerian Pertahanan, DPR, gitu ya. Tapi beberapa sektor penting, ya, termasuk diantaranya adalah sektor pendidikan, wabil khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah juga tidak luput dari pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan jumlahnya pun cukup signifikan ya. Anggaran di sektor pendidikan yang dipotong ini masuk 5-6 besar ya anggaran yang dipotong oleh pemerintah. Nah, guna membahas terkait dengan pemotongan anggaran ini dan yang paling penting apa dampaknya bagi pelayanan pendidikan kita, khususnya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, sudah hadir di tengah-tengah kita Bung Anwar Razak. Bung Anwar ini aktivis pendidikan, udah malang melintang di dunia pendidikan ya, Bung Anwar. Sekarang beliau aktif di Divisi Riset dan Advokasi Kopel Indonesia. Dulu di Kopel Jabodetabek ya. Makanya banyak Bung Anwar ini banyak melakukan pendampingan kelompok orang tua murid, sekolah, bahkan sekolah juga teman-teman Kopel mendampingi dalam penyusunan anggaran pendidikan yang partisipatif ya, Bung Anwar. Iya. Jadi pengalamannya tidak diragukan lagi ya. Nah, oke. Selamat sore, gimana Bung Anwar? Apa kabar? Selamat sore, Mas Ade. Kabar baik, alhamdulillah. Baik-baik aja ya. Sekarang juga katanya sibuk bantu podcast ya. Bantu-bantu. Oke. Karena bantu doa. Bung, minta komentarnya terkait dengan pemotongan anggaran di sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintah. Apa aja sih yang dipotong? Apakah kemudian sektor-sektor atau bagian-bagian penting terkait dengan pelayanan atau hanya beberapa bagian yang dianggap minor? Iya, pertama-tama terima kasih nih Mas Ade sudah diundang ke podcast ini. Senang bisa membincangkan ini apa namanya, ya ini perbincangan di publik yang paling terhangat ya terkini terkait pemangkasan anggaran. Bukan hanya publik, ya orang daerah, pemerintah daerah sampai kementerian, ya banyak yang melihatnya baik, banyak juga yang melihatnya tidak baik gitu ya. Agak gerah karena pos-posnya agak terganggu juga kan dengan pemangkasan. Nah, memang tadi sudah disampaikan Mas Ade kalau sekarang pendidikan ini baik anggaran di kementerian maupun anggaran yang transfer ke daerah itu pemangkasannya sangat signifikan ya, sangat signifikan. Tadi disebutkan ada urutan ke-5 atau 6 tadi ya di antara semua kementerian yang ada, dan tentu kalau di daerah ya semua daerah akan kena imbas gitu ya. Seluruh kabupaten kota terus provinsi akan kena imbas. Jumlahnya fantastik kalau kita presentasikan ya, atau ya sebut saja anggarannya ya di surat yang dikeluarkan oleh presiden ya, dia instruksi ya harus diikuti nih instruksi presiden itu, target
target efisiensinya atau pemangkasannya itu sampai 300 triliun ya, sampai 300 triliun. Dan untuk kementerian ditarget 256 triliun, dan yang transfer ke daerah itu sekitar 50 triliun yang dipangkas. Nah, pos-posnya memang menarik ya. Kalau secara secara regulasi yang dikeluarkan oleh presiden ya, instruksi presiden itu kan ada memang beberapa pos-pos yang kegiatan yang ditarget untuk diefisiensikan. Termasuk ya kegiatan-kegiatan seremonial ya, ini juga perlu pengkajian lagi ya, seremonial itu seperti apa. Terus yang studi banding ini memang ya cukup jelas lah bagi publik ya, membaca anggaran itu jelas. Studi banding baik yang di daerah, pemerintah daerahnya, terus DPRD-nya, itu ada banyak anggaran yang mereka plot untuk mereka bisa jalan keluar. Termasuk yang di kementerian, ya tentu studi bandingnya bukan lagi ke daerah kan, kalau kementerian itu ke luar negeri. Terus belanja perjalanan dinas, termasuk juga honorarium. Nah, honorarium ini menarik. Ada banyak yang resign kan, bukan resign, di PHK. Nah, sepertinya anggaran ini nih yang karena kena ini akhirnya tidak bisa lanjut. Ini honorarium siapa, Bung? Ini sebenarnya honorarium bagi yang tentu bukan ASN ya. Ya ada dua sih sebenarnya. ASN juga ada pada kegiatan-kegiatan, itu masih ada ya pada kegiatan yang ada meskipun sudah ada gaji itu ya. Nah, tapi juga ada honorarium yang bagi orang yang mendapatkan SK ad hoc misalnya ya. SK ad hoc itu biasa diberikan honorarium menjadi tim ya, ini disebutkan di sini. Honorarium pada tim ataukah pada satu kegiatan. Nah, itu yang dimaksud. Mungkin yang kemarin di PHK itu dia masuknya di sini. Dia ad hoc sebenarnya, tapi karena di plot tiap tahun berarti selalu dapat honor-honor itu. Nah, termasuk memang itu belanja pelayanan publik. Ini juga saya tidak terlalu paham kenapa dia akan masuk ke situ. Nah, kalau secara umum ini diterjemahkan oleh kementerian ataupun pemerintah daerah, tidak ditelisik lebih jauh, maka kemudian bisa merembes pada layanan-layanan publik dan belanja yang memang sebenarnya sangat mensupport satu layanan. Kalau dicabut bisa mati layanannya. Nah, ya karena rata-rata kan layanan kita itu layanan. Layanan seperti apa? Layanan langsung kepada peserta didik atau kepada guru? Ya, layanan kesehatan misalnya atau layanan pendidikan ya. Itu layanan pendidikan yang operasional sekolah misalnya ya, operasional sekolah, terus juga hal-hal yang mensupport misalnya peningkatan kapasitas guru misalnya ya, pembelian mobilier yang sifatnya barang jasa bukan barang modal gitu ya. Nah, itu nah kalau itu kena, maka menurutku akan ya selain mengurangi hak tentu akan mengganggu proses belajar mengajar ya. Spidol aja kalau telat 1 jam anak-anak tidak bisa belajar, tidak bisa lagi diganti kapur karena harus cari kemana-mana kapurnya kan mungkin tidak lagi tersedia. Kita harus menyediakan spidol dan itu harus ada. Yang begini-begini belanja rutin. Nah, sehingga menurutku perlu agak hati-hati kalau menyebut pelayanan publik ya, masuk ke belanja pelayanan publik, agak hati-hati untuk melihat detailnya seperti apa, karena rata-rata memang itu sudah memiliki fungsi gitu ya, sudah memiliki mengambil satu bagian daripada sistem layanan gitu. Terus ada juga ya dana-dana yang misalnya hibah ya. Kalau bansos sepertinya dikecualikan ya, bantuan-bantuan sosial itu dikecualikan, tapi yang hibah memang menurutku juga terutama ke dana hibah yang ke instansi vertikal. Ini Kopel pernah beberapa kali coba mengkritisi ya, misalnya karena di beberapa daerah itu ternyata memberikan dana hibah kepada instansi vertikal. Instansi vertikal ya, seperti kementerian ke aparat gitu ya, ke
aparat hukum, aparat TNI itu ada. Jakarta itu ada itu dan gede itu nilainya, dan menurutku memang itu harus dipangkas. Tidak logis daerah menghibahkan duit kepada instansi vertikal. Ya, itu kira-kira. Bung Anwar, dampak terburuk bagi pendidikan. Jadi kan salah satu yang dipangkas adalah biaya terkait dengan anggaran terkait dengan pelayanan gitu kepada peserta didik. Dampak terburuknya apa dari pemangkasan anggaran ini? Ya, ini kan dua ya, di pusat itu kan Kemendik Dasmen ya, Dasmen itu yang kena, terus yang itu tentu di sana juga sebenarnya ada beberapa yang langsung bersentuhan dengan penerima manfaat di daerah gitu ya. Penerima daerah, selain memang ada belanja operasional yang cukup besar di kementerian, tapi masih ada juga yang ke daerah misalnya ya, mudah-mudahan tidak terganggu, misalnya PIP ya, PIP, program PIP yang kemudian penerimanya itu sangat banyak gitu. Dan juga masih ada anggaran infrastruktur juga yang sesekali bisa menjadi cara ampuh untuk menyelesaikan masalah infrastruktur misalnya ya. Itu masih ada pos-pos di situ selain yang memang ke daerah. Nah, yang di daerah ini ini tadi itu tentu kalau tidak dikawal maka memang bisa masuk kepada pos infrastruktur misalnya ya, pos infrastruktur. Meskipun memang juga kita ya, teman-teman yang mengadvokasi masalah infrastruktur di daerah itu ada banyak masalah, tapi masalahnya bukan pada alokasi ya. Maksudnya alokasi biasanya kita persoalkan karena tidak cukup ya. Ya banyakkan di situ. Kalau dipangkas berarti akan menambah, akan berkurang. Masalahnya semakin besar. Tadi saya melihat di data neraca pendidikan kan, masih banyak infrastruktur pendidikan kita itu di dasar dan menengah itu posisinya rusak sedang dan berat masih cukup banyak gitu ya. Yang daerah dekat dari ibu kota saja seperti Bogor itu masih sangat banyak yang berkategori rusak sedang ke berat gitu. Nah, kalau yang seperti itu dipangkas ya, itu tentu akan semakin banyaklah sekolah-sekolah yang kemudian akan mengalami derita kerusakan gitu ya, semakin berbahaya bagi murid-murid gitu. Jadi kita masih akan berkutat dengan permasalahan yang mendasar yang beberapa puluh tahun lalu juga masih kita hadapi ya, seperti infrastruktur yang buruk begitu, dan karena anggaran ini akan banyak ya sekolah-sekolah yang nggak nyaman ya untuk dipakai bagi peserta didik untuk belajar berarti. Iya, benar Mas Ade. Itu masalah infrastruktur gitu ya, terus juga mobiler gitu ya. Mobiler itu masih sangat banyak yang kekurangan, bangku, kursi gitu masih sangat banyak yang kekurangan. Kita mungkin agak tidak percaya kalau misalnya masih ada anak yang menggunakan mejanya itu sebagai tempat duduk sekaligus tempat menulis. Di baring posisinya, terus mereka menulis di situ, hanya meja, kursinya tidak ada gitu. Nah, masih banyak potret-potret seperti itu. Nah, tadi memang menarik itu Mas Ade, persoalan lama ini belum, menurut saya sih ya, ini tidak terselesaikan dari sejak kemarin, sejak masanya Nadiem, masanya Pak Jokowi ini tidak pernah terselesaikan. Saya kalau melihat tren neraca pendidikan se-Indonesia itu kan pergerakannya hampir tidak ada. Anak putus sekolah juga masih ada. Tadi juga misalnya jumlah guru PNS dengan jumlah honorer itu kan sangat gapnya sangat besar. Iya, honorer masih mendominasi. Kok bisa begitu kan? Kok bisa begitu kondisinya?
Nah ini guru-guru yang tidak bersertifikasi, guru juga masih sangat banyak. Jadi hal-hal yang terkait dengan akses pendidikan dan juga kualitas pendidikan itu belum dibereskan sebenarnya. Belum beres. Nah, terus tiba-tiba datang pemangkasan ini. Jadi data pemangkasan ini dengan mengeneralisir meskipun ada tadi disebutkan kriteria-kriterianya, tapi kemudian akan tidak terkawal sampai di daerah. Kita tahu kalau pendidikan kan ujung tombaknya daerah. Daerah. Kabupaten kota khususnya ya untuk pendidikan menengah. Benar, kabupaten kota. Nah itu. Nah kalau bicara soal anggaran kan ini bicara soal komitmen dan prioritas. Ada sekali lagi ada beberapa sektor, ada beberapa kementerian atau lembaga yang nggak dipotong. DPR, Kementerian Pertahanan, Kepolisian itu ya, yang nggak dipotong. Ini artinya sebenarnya pemerintah sekarang tidak punya komitmen di pendidikan ketika sektor pendidikan justru yang mestinya harus dipenuhi 20% supaya masalah mendasar bisa selesai, akses dan kualitas, tapi alih-alih dipenuhi amanat itu malah justru dipotong. Jadi ini sebenarnya pemerintah sekarang nggak punya komitmen dalam pendidikan. Kira-kira begitu, Bung Anwar? Iya, ini kan jadi ini ya menurutku. Jadi tidak bisa dipahami menurut saya karena kan visi misi presiden ini kan, presiden baru kita ini itu kan jelas soal pendidikan ditempatkan pada posisi teratas, gitu kan? Posisi teratas dan jelas apa-apa yang akan didanai. Misalnya nih, saya coba ambil lagi ya. Ini ya KIP masih, terus kemudian dana riset malah ingin ditambah dengan dan inovasi-inovasinya gitu kan. Beasiswa putra-putri sempat disebut petani, nelayan, guru dan sebagainya kan. Membangun perpustakaan digital. Nah, PAUD juga menjadi prioritas. Nah, begitu seandainya itu yang pemerintah ini konsisten istiqamah dengan visi misi itu, maka kemudian ini pendidikan ditempatkan pada posisi di atas, bahkan sebenarnya dia menempati porsi yang sangat kecil gitu ya pemangkasannya kalau menurut saya. Dan kalaupun ada ditemukan beberapa pos-pos yang yang boros gitu ya, boros dan kemudian rentan dikorup misalnya ya, itu seharusnya direalokasi lagi ke dalam program pendidikan yang memang akan menyumbang pada ya dari awal saya tidak menyebut soal ukuran PISA ya. Nah, saya mau menyebut itu bahwa kita ini sangat tertinggal dari segi kualitas. Nah, kenapa itu nggak dikejar? Kita menyumbang pada jadi alihkan pada program yang memang berkontribusi pada peningkatan PISA. Kualitas pendidikan dan ukurannya adalah PISA. Kenapa nggak di situ? Jadi jangan dibawa ke luar. Ataukah ini kan sebenarnya ada program yang ya MBG MBG dan juga soal ketahanan pangan yang tinggi dialokasikan anggaran yang begitu besar dalam jangka waktu mungkin 5 tahun. Tapi coba kita berpikir yang mana kita priority, ngisi perut ataukah ngisi kualitas pendidikan. Oke lah, kalau ada dananya dan bisa dikelola dengan baik, oke, silakan. Tapi kalau iya. Nah, tadi soal kementerian ada ini murid bisa sarapan gratis, makan siang gratis, tapi gurunya nggak ada atau perlengkapan belajar yang nggak ada kan anggarannya dipangkas. Kira-kira begitu, Bang Anwar. Iya, ini kita akan diskusi panjang kalau ngobrol tentang MBG ini kan. Iya. Sudah berjalan dan sangat banyak temukan kekurangan-kekurangan di lapangan. Dan kalau saya sih kesimpulannya, kalau mau mengurusi itu pemerintah kita akan sangat sibuk gitu ya, sangat sibuk karena saya membayangkan saja sampai di pelosok-pelosok di Bogor itu harus mengantar makan siang gitu ya, dan harus tepat waktu di siang hari. Jadi saya membayangkan di desa itu ada yang ke kiri mobil pengantaran, ada ke kanan, bisa menjadi tempat yang macet gitu kan. Apalagi jalannya sempit-sempit gitu kan.
Mungkin di Tangerang juga begitu. Jadi Ya, sekarang tempat saya berolahraga. akan akan banyak tersita kita punya waktu dan sumber daya ini untuk mengurusi yang begitu-begitu. Dan ya, sehingga saya makan siang gratis, makan siang bergizinya bagus menurut saya. Tapi soal mekanisme pelaksanaannya ini menurut saya harus dievaluasi. Jangan sampai juga ngambil biaya pelayanan. Jangan sampai urusan wajib dikalahkan urusan sunnah, begitu. Nah, sepertinya kan ya sudah memang kita tempatkan pendidikannya adalah urusan wajib di undang-undang jelas. Ya. Sudah Sisdiknas, sudah ada, kalau di pemerintah daerah jelas kalau ada pemerintah daerah itu urusan wajibnya pendidikan. Ya lain pilihan gitu. Nah, ya kalau urusan wajib berarti itu dulu yang wajib diberi. Dari anggaran juga harus tercermin bahwa ini sudah wajib. 20% adalah anggaran minimal, ya mesti di atasnya dong, ya. Dan 20% itu mandatori saja, minimal, gitu. Nah, termasuk DPR tadi ya menurut saya, ini kan mestinya mereka menunjukkan komitmen, gitu kan. Kita tahulah kalau kita geledah itu anggaran DPR itu sangat banyak pos-pos yang menurut saya sangat tidak efektif gitu ya dan berpengaruh pada efisiensi itu akan berpengaruh pada pemborosan. Itu dipangkas juga, mereka harus menunjukkan komitmen pertama itu mestinya dari mereka, bukan karena pemerintahnya agak merasa apa gitu ya memangkas anggarannya DPR, ya gitu. Mestinya orang DPR ini duluan lah gitu menurut saya. Dan yang buat anggaran kan mereka kan eksekutif dan legislatif dan tentu saja eksekutif nggak mau dong jadi kena. Betul, berarti sebenarnya itikat baiknya tidak ada di sana. Mereka yang pegang palunya, berarti itikat baiknya tidak ada di sana. Bung Anwar, ini walaupun sudah dipotong gitu ya, apakah juga masih ada potensi korupsi nih di anggaran pendidikan ini, Bung? Nah, kami ada beberapa pengalaman ya, teman-teman ICW, teman-teman visi integritas tentu juga banyak pengalaman melihat potensi celah korupsinya ya. Kalau di pendidikan ini apa ya, di pengadaan barang dan jasa itu masih menurutku sangat terbuka lebar, dan kalau agak cekak anggarannya berarti implikasi kalau dikorup itu akan berimplikasi besar pada kualitas bangunan. Gitu. Karena banyakkan memang kan anggaran infrastruktur. Jadi sudah apa ya kemarin karena banyak yang terpotong berapa persen gitu ya, akhirnya kualitas bangunannya rendah dan usia bangunannya akhirnya menjadi rendah gitu ya. Ada 3 tahun sudah plafon sudah jatuh gitu. Nah ini sepertinya efisiensi ini tidak berpengaruh ke potensi korupsi deh. Potensi perilaku korupsi itu masih ada dan malah tadi implikasinya bangunan terus terakhir ini ada yang menarik di Jawa Barat kan ya kalau dana bos mungkin di mana-mana juga ada pemotongan gitu ya dilarikan ke guru. Ini kami ada beberapa temuan kemarin ada temuan di sini, dana bosnya dipangkas gitu kan. Terus dana PIP juga ternyata masih soal kemarin dana PIP-nya diambil sekolah, ditahan dan tidak diberikan ke anak-anak, gitu kan. Terus ada yang dipotong partai, itu ada yang viral punyanya Kang Deddy. Iya. Partai yang menyalurkan dana PIP. Partai yang menyalurkan dan juga memangkas itu ada pengakuan anak dari sekolah mana di SMA mana di Jawa Barat itu. Jadi anak ini ya jujur aja kan, saya kok dipangkas sama partai gitu. Terus yang ada juga viral di Bogor itu ditahan oleh sekolah dan tidak diberikan sejak tahun 2020. Itu dia yang berkasus. Jadi tadi kembali Mas Hadi, memang menurut saya sih ya celah korupsinya ini tidak selesai dengan cara efisiensi ini. Jadi itu hal lain yang menurut saya perlu dibereskan. Malah sebenarnya kalau mau mencari dana, kenapa bukan
bukan ini yang dimaksimalkan. Potensi korupsi ini digali, terus yang memang korup diselesaikan, uangnya diselamatkan gitu kan. Nah termasuk potensi-potensi yang dibuat lebih awal gitu ya. Ini saya tidak melihat ada disebutkan di kriteria tadi. Misalnya nih di penentuan unit cost bangunan, itu kan memang kelihatannya daerah-daerah sudah membuat proyeksi unit cost persatuan itu sudah dengan markup gitu ya, sudah dinaikin. Kami menghitung misalnya kemarin pernah ke studi di Bogor ya, itu tahun 2021 ya, itu unit cost untuk satu ruang kelas itu 200 juta gitu ya. Kami menghitung betul, ternyata itu hanya pada posisi 150 juta. Berarti ada 50 juta yang potensi markup. Nah, jadi ini sudah, menurut saya ini sudah hitung-hitungannya bahwa akan ada diambil ini, akan ada pemotongan di sini, gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, dengan ya lagi-lagi balik ke tadi, ini sebenarnya tidak kemudian bisa menyelesaikan masalah yang begini. Nah, kalau ini ditelusuri unit cost ini, jadi dirapikan semua ya, ditelusuri semua daerah-daerah untuk unit cost-nya. Nah, itu kan akan menemukan nilai efisiensi. Nilai efisiensi. Tadi misalnya Bogor dikembalikan pada 150, kecuali kalau misalnya daerahnya memang daerah yang daerah yang rawan bencana. Mungkin perlu sampai 200 juta karena butuh tiang yang kokoh gitu ya, pada daerah-daerah lereng misalnya. Nah, tapi pada posisi bangunannya itu datar-datar saja dan tidak rawan bencana, maka itu pada posisi normal. Ini kan unit cost menjadi fix for all ini. Iya. Fix for all. Iya, itu menurut saya ini perlu dilihat betul, Jadi efisiensi bisa terjadi di situ kalau ingin menyasar. Itu kira-kira. Oke. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan agar anggaran pendidikan yang dipangkas ini tidak dipangkas ulang gitu ya oleh orang-orang yang melakukan korupsi, baik pada tingkat sekolah, dinas maupun pada tingkat kementerian atau DPR. Apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Karena kalau efisiensi kan sulit untuk ditolak nih ya. Para aktivis pendidikan juga masih belum kedengaran suaranya nih. Nah, paling korupsi apa yang bisa kita lakukan, Bung Anwar? Nah, saya sih melihat ya, ini tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Jadi proses penganggaran kita yang sudah diatur dalam undang-undang itu mestinya kan dilakukan ya. Maksudku di situ ada proses terlibat semua pihak untuk membahas gitu kan. Terus ditransparansikan, ada partisipasi publiknya, gitu. Sehingga betul-betul kita melihat tidak hanya sepihak di kementerian potong ini, gitu. Padahal ini ada pihak yang memiliki hak budget, ada juga publik yang memiliki hak informasi, hak terinformasikan, hak untuk dilibatkan. Itu akhirnya kan tidak berjalan kan. Itu menjadi apa? Kita hanya melihat hasil gitu ya, berapa persen itu yang disuguhkan. Nah, proses penyaringan anggaran-anggaran itu kita tidak melihat. Nah, ini belum lagi kalau di daerah ya. Nah, pengalaman saya sebenarnya kalau ada perubahan anggaran seperti ini, itu kan mestinya ada perubahan APBD. Nah, ini kan kalau ini terus dilakukan tanpa mempertimbangkan, itu berarti proses di penganggaran dia tidak berjalan normal. Itu bisa lebih lebih bypass daripada saat kita menghadapi COVID dengan refocusing. Itu di refocusing itu masih lengkap ininya kan, masih lengkap aturannya sampai undang-undangnya. Kalau ini hanya impres dan kemudian dikuatkan dengan peraturan Menteri Keuangan.
gitu. Iya. Itu, nah itu masih lebih normal menurut saya saat COVID, meskipun banyak ada masalah juga. Tapi menurutku dengan cara seperti ini kan tidak apa ya? Ya akuntabilitas menurutku bisa kita pertanyakan. Jadi bagian tadi menurutku kalau di daerah seharusnya ada perubahan APBD. Jadi DPR juga turut untuk membahas kembali. Jadi dihadirkan lagi hasil musrembang, ya, hasil musrembang dilihat. Jadi dilihat apa yang mana yang priority, gitu kan? Terus kemudian disusun ulang. Jadi namanya APBD perubahan menurut saya. Ya. Kayak gitu. Oke, Bung Anwar, saya kira banyak sekali pencerahan dari Bung Anwar untuk pembahasan pendidikan. Jadi ini efisiensi ini punya potensi masalah bagi penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait dengan pelayanan dan kualitas. Boro-boro ditambah supaya makin berkualitas dan akses makin terbuka, justru dipangkas. Dan celakanya setelah dipangkas pun belum tentu aman sepenuhnya dipakai untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, karena sewaktu-waktu bisa juga dikorupsi, gitu ya. Karena itu jadi ini tanggung jawab kita semua untuk mengawasi dan menekan pemerintah bahwa soal pendidikan, pelayanan pendidikan ini adalah kewajiban konstitusional, kewajiban fardhu ainnya yang mesti dijalankan oleh pemerintah, gitu ya. Dan asbabun nuzul fardhu ain kan bukan cuma sekedar nama anggaran, tapi adanya modal anggaran ini bisa jadi modal besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang maju berbasiskan dengan sumber daya yang berkualitas. Kira-kira begitu, Bung Anwar. Sekali lagi terima kasih atas pencerahannya, dan Sobat Pendidikan, jangan lupa Sobat untuk like, sebar, share video-video ini supaya ini pendidikan kembali menjadi concern kita semua, supaya pendidikan dijadikan lagi sebagai prioritas. Karena kalau kita lihat pemangkasan, kelihatan sekali bahwa pendidikan bukan prioritas pemerintah. Sekali lagi terima kasih, dan nanti jumpa lagi kita dengan isu-isu atau tema-tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.